Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murniati, Saya Lina Hariri Suhaimi, mahasiswi dari STEBI CPI Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah podcast yang bertema ibadah dan istiqomah, yang bertujuan untuk menambah wawasan, memberikan pemahaman, serta mengajak para pendengar untuk mengambil hikmah dari pembahasan yang akan kami sampaikan. Adapun maksud dari podcast ini adalah sebagai bentuk tugas sekaligus media pembelajaran agar kami dan para pendengar dapat memahami nilai-nilai dari tema tersebut. Semoga podcast ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Selamat mendengarkan. Baik, sebelum kita mulai materi pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan narasumber, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Malik Ibrahim Suhaimi SOS, yang akan memberikan ilmu dan akan berbagi pengalaman seputar ibadah dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sayyidal anam alladzi rahmatan lil alam wassalatuhu wassalamuhu kal anjumi fil ihtida ila yaumil qiyam wala haula wala quwata illa billahil aliyil hakam amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada paduka alam junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati para mahasiswi STEBIS YPII Bekasi ya, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator kita. Sebelum itu saya ingin membahas salah satu apa yang dikutip oleh para ulama. Itu dijelaskan wa qaddimil awwala indal wad'i li'annahu muqaddamun bitabi. Jadi perkenalan itu sangat penting karena dijelaskan di dalam kitab Sulamun Nawaroh, perkenalan adalah hal yang paling utama sebelum kita saling mencinta. Maka banyak pepatah dan diadopsi oleh pepatah Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Maka salah satu bentuk rasa sayang kita terhadap sesama umat beragama, sesama kaum muslimin, maka itu harus dengan cara perkenalan. Jadi tadi sesuai dengan Ibu Murni ya, sesuai Ibu Murni yang jelaskan bahwa nama saya Muhammad Malik Ibrahim Suhaimi. Dan kalau di dalam kitab Alfiyah itu dijelaskan nama itu terbagi menjadi 3 bagian. Wasman ata wa kunyatan wala koma wa akhiron jain siwahu sohibah. Jadi nama itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah isim karim, yang kedua isim kunyah, dan yang ketiga adalah isim nakob. Kalau dibahas ini semuanya tidak cukup waktu untuk kita podcast. Jadi mungkin itu lain kali kita bahas. Silahkan. Sebelum masuk pembahasan, bisa diceritakan dulu nggak awal Ustadz dalam menekuni dunia dakwah? Alhamdulillah, selama saya mulai beranjak dewasa, saya itu memang suka dididik oleh orang tua, dan sampai hari ini pun saya masih dididik oleh orang tua untuk selalu berdakwah, baik itu dalam keadaan senang ataupun susah. Karena saya itu adalah tipikal orang yang memang dalam tanda kutip sangat nurut jika apa yang diperintahkan oleh orang tua saya. Misal, kalau orang tua saya bilang A, ya saya harus A. Kalau orang tua B, ya saya harus B juga. Jadi tidak berseberangan. Jadi kenapa saya memulai dakwah ini? Karena memang mungkin karena faktor penyebab kebiasaan orang tua. Orang tua itu kan di setiap harinya, di setiap minggunya itu kan mengisi hari Sabtu rutinan ibu-ibu, terus hari Rabu rutinan ibu-ibu, hari Ahad atau Minggu rutinan ibu-ibu, malam Senin, dan bahkan sampai sekarang pun saya aktif mengisi kajian-kajian kitab kuning di Selasa malam Rabu. Itu
kitab kuningnya itu banyak, ada kitab Nasha'ihul Ibad, dan sudah tamat kemarin. Itu memerlukan waktu, kalau ngaji seminggu sekali itu memerlukan waktu 4 tahun 1 bulan. Cukup lama itu, karena halaman kitabnya juga banyak. Terus sekarang kita lanjut ngaji kitab Fathul Qorib, itu kajian fikih. Kalau Nasha'ihul Ibad itu nasihat-nasihat dari Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti hadis-hadis Rasul, seperti kaul ulama, kaul para sahabat dan sebagainya. Tapi itu lebih ke tasawuf. Kalau untuk kitab Fathul Qorib itu lebih ke kajian fikih. Fikih seperti muamalah, fikih ibadah, munakah dan lain sebagainya, itu fikih. Dan juga sekarang kita lagi menggarap kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Kanjeng Nabi terhadap Sayyidina Ali. Dan itu sampai hari ini jamaahnya pun berganti, karena memang ketika kita melaksanakan suatu ibadah, karena kan gini, ibadah itu kan terbagi menjadi 3 bagian sesuai dengan judul, ibadah dan istiqomah. Kalau boleh jujur, menurut Abu Bakar As-Siddiq, ibadah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ya'budunallaha ala sabilil khauf, ibadah kepada Allah karena rasa takut. Contoh, ketika Anda ikut pengajian, kata guru Anda, kalau ibu jarang sholat nanti akan disiksa di dalam neraka, misal seperti itu. Sehingga ibu itu merasa takut di dalam hati, oh berarti orang yang tidak sholat itu, orang yang tidak melaksanakan ibadah terhadap Tuhan, berarti akan mendapatkan siksa. Akhirnya memiliki rasa takut. Kira-kira itu ikhlas atau tidak? Tidak. Walaupun memiliki rasa takut dan tidak 100% ikhlas menjalankan ibadah terhadap Allah, berarti itu masih termasuk pada level yang pertama. Karena level yang pertama, ya'budunallaha ala sabilil khauf, ibadah kepada Allah karena rasa takut. Atau juga contohnya bisa seperti ini. Kalau kamu mau jadi anak saya, non si wayahna bahasa Indonesia teh. Kalau kamu masih mau jadi anak saya, kamu harus sholat. Kalau tidak sholat, nanti bapak coret dari kakak, misalnya. Gitu. Karena memiliki rasa takut, kalau saya nggak sholat, kalau saya nggak ngaji, kalau saya nggak berangkat ke pesantren, saya dicoret dari kakak. Akhirnya mau sholat, mau ibadah, mau ngaji, mau pondok. Dan itu menjadi salah satu faktor pendukung. Yang pertama, ya'budunallaha ala sabilil khauf, ibadah kepada Allah karena rasa takut. Dan saya memulai karir dakwah ini bukan semata-mata semata-mata mencari hal ataupun sensasi dan lain sebagainya. Karena saya itu memang dari dulu senangnya syiar, dalam arti saya sukanya memang dari dulu ngaji. Dulu saya membuka salah satu platform YouTube, sehingga saya sampai sekarang saya memiliki pengikut 6.000 sekian lah, 6.000 lebih. Itu channel YouTube-nya Suhaibi, dan di situ kajian-kajiannya seperti kajian kitab Fathul Qorib, Tantuhul Kawal, Nasha'ihul Ibad. Dan saya memiliki murid itu dari berbagai negara, contoh seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dan di seluruh kota-kota Indonesia seperti Meranti, Sumatera Utara, seperti Jakarta, seperti di daerah Jawa, Pekalongan, dan sekitaran Jawa Barat. Dulunya saya itu membuka YouTube itu asal-asalan aja, karena memang dulu pas 2019-2020 itu kan musim corona ya. Iya. Musim corona, saya bikin salah satu channel YouTube yang diisinya itu adalah tanggapan santri salaf terhadap virus corona. Akhirnya meledak, dari situ viewersnya banyak. Kenapa saya nggak bikin kajian-kajian kitab kuning aja? Karena saya berpikir begini, kalau saya meninggal, selama video saya masih ada, selama video saya masih didengarkan orang, selama video saya masih dicoret-coret, istilahnya kalau santri salaf itu kan ada yang namanya melugoh, mencoret kitab, mengisi kitab dengan materi-materi tertentu. Dan selama videonya masih ada, dan sebelum kiamat pasti itu menjadikan salah satu ladang pahala buat saya. Maka saya bikinlah kajian kitab kuning, dan alhamdulillah orang yang pertama kali
komentar di YouTube saya itu kalau tidak salah namanya Siti Nur Aini, orang Pelabuhan Ratu. Dia minta nomor WhatsApp, setelah nomor WhatsApp dia bikin usulan. Saya mau usul Kang, mau usul apa? Gimana kalau kita bikin komunitas, karena teman-teman saya juga banyak yang mau ikutan ngaji ke Akang. Akhirnya kita bikin WhatsApp group namanya Majelis Online As-Suhaimi, sehingga kita sudah melakukan berbagai macam acara seperti maulid lewat Zoom meeting, terus Munas Musyawarah Nasional, terus Isra Mi'raj melalui Zoom meeting, dan perlombaan-perlombaan lainnya. Nanti boleh dicek di YouTube saya. Dan kalau untuk sekarang itu agak sedikit padam ya, karena memang saya sudah berumah tangga juga, sibuk dengan hal-hal yang lain lah. Kalau dulu itu kan saya itu masih muda, belum berumah tangga, dan memang saya lagi aktif-aktifnya di kuliah begitu. Dan alhamdulillah sertifikat kami itu diakui di salah satu kampus di Purwakarta. Dan karena kan kalau sesudah kajian, dulu itu kan mahasiswa yang dicarinya itu bukan kajian ya, tapi sertifikatnya. Sertifikatnya. Karena salah satu syarat untuk lulus sidang munakosah kalau di kampus kami itu harus minimal paling sedikit memiliki 12 sertifikat kajian-kajian gitu kan. Karena alhamdulillah. Dan dari situ banyak sekali ya. Dan saya itu salah satu penulis kitab, bukan terjemahannya, kitab penjelasan Juruwiyah. Jadi di dalamnya itu adalah salah satu metode bagaimana cara cepat untuk memahami gramatika bahasa Arab. Dan saya itu adalah penulisnya, dan memiliki dan mempunyai halaman 345 halaman bolak-balik itu ya, 345 halaman bolak-balik itu khusus membahas terkait tentang gramatika bahasa Arab. Dan dulu saya sempat karena saya itu bidangnya prodinya program studinya komunikasi dan penyiaran Islam, saya sempat mengusulkan ini kitab pengen istilahnya dipatenkan atas nama saya, dan ternyata dari pihak kampus ini mah jangan dipatenkan, nanti kalau S3 udah ini menjadi salah satu bahan disertasi, karena ini sudah melebihi dari disertasi. Dan sampai sekarang itu hak ciptanya belum dipatenkan, karena kemungkinan saya punya niat juga ya, mudah-mudahan ada rezekinya kita S2 sampai ke S3, nanti disertasinya itu aja begitu. Masya Allah, perjalanannya sungguh luar biasa ya Pak Ustadz. Nah, lalu biasanya apa sih godaan terbesar yang membuat ibadah kita itu naik turun, dan bagaimana cara menjaga agar tetap konsisten? Cara menjaga ibadah itu agar selalu konsisten ataupun istiqomah ya. Yang pertama, hilangkan rasa malas. Karena man arodan najata fi hadzal alam alaihi ayyatagollaba ala asasil fakri. Ketika kita sedang belajar, semestinya bagi seorang pelajar itu ataupun seorang yang ingin melaksanakan ibadah terhadap Tuhan itu harus menghindari faktor-faktor penyebab kepakiran, faktor-faktor penyebab kita hilangnya rasa himmah, rasa sungguh-sungguh dalam belajar ataupun ibadah. Yang pertama adalah ayyatagollaba ala asasil fakri asita. Jumlahnya ada 7. Yang pertama adalah an-naumu, jangan terlalu banyak tidur. Ketika Anda terlalu banyak tidur, ibadah pun ya, walaupun memang dalam beribadah itu ada yang namanya ujur. Karena ujur sholat itu, ujur dalam beribadah itu kan cuma 2. Yang pertama hilang akal, yang kedua karena tidur. Maka orang yang hilang akal, orang gila itu tidak wajib sholat. Dan orang yang lagi tidur itu, ataupun ketiduran, ataupun sengaja tidur, itu tidak wajib sholat. Karena apa? Karena hilang juga akalnya. Begitu. Nah, jadi faktor penyebab ketika Anda merasa malas supaya istiqomah, jangan terlalu banyak tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu jangan terlalu banyak bicara. Karena orang yang terlalu banyak bicara itu dapat menimbulkan sesuatu hal yang tidak dikira oleh kita. Kita niatnya sama teman misalkan bercanda gitu. Terus kita secara tidak sengaja mengucapkan sesuatu hal yang tidak disukai oleh dia. Kira-kira menerima atau tidak? Tidak kan?
Itu, maka itu adalah faktor penyebab kenapa Anda dalam beribadah itu sering malas karena terlalu banyak gangguan. Ketika Anda memiliki masalah dengan teman, bukan hanya Anda yang rusak ibadahnya, tapi pikiran Anda itu pun ikut rusak karena memikirkan bagaimana ya hubungan saya dengan teman ini, gitu kan. Jadi bukannya mikirin ibadah, tapi malah memikirkan suatu permasalahan. Dan di dalam agama Rasul mengatakan bahwasanya izharul ghina fil fakri asanu minal fakri, menunjukkan kekayaan itu lebih baik daripada menunjukkan kefakiran. Maka dalam konsep keluarga kami, ketika kita memiliki masalah, baik itu masalah finansial, masalah keluarga, masalah sosial dan sebagainya, kami tidak pernah mengupload suatu permasalahan ke sosial media, karena manusia itu kan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama orang yang cuek, yang kedua orang yang tidak suka, dan yang ketiga ada orang yang suka. Maka saya itu ada tipikal orang ketika memiliki masalah, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan teman, ataupun masalah finansial, maka saya itu adalah orang yang paling pertama menutupi tentang masalah-masalah tersebut. Karena Rasul pun mengatakan seperti itu, izharul ghina fil fakri asanu minal fakri, lebih baik flexing daripada menunjukkan kefakiran, gitu. Jadi intinya ketika kita ingin istiqomah dalam beribadah, hindari faktor penyebab kefakiran tadi. Di antaranya jangan pernah memakan perkara yang haram. Karena apa? Karena itu berdampak terhadap diri kita, sehingga diri kita itu malas untuk melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Apa arti istiqomah dalam beribadah di tengah kesibukan dan tantangan di zaman sekarang? Apa arti istiqomah dalam beribadah di tengah kesibukan dan tantangan zaman sekarang? Istiqomah itu dilahirkan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Karena istiqomah itu kan artinya apa? Bu Riri, artinya apa istiqomah? Konsisten dalam beribadah. Ketika kita konsisten dalam beribadah, sesibuk apapun itu tidak ada kata malas lah. Selagi kita memiliki sifat konsisten yang tertanam di dalam diri kita, itu harus dididiknya dari waktu kecil loh. Dan alhamdulillah saya itu sangat bersyukur sekali ketika memiliki orang yang setiap hari, setiap waktu menasehati saya. Dari sejak saya kecil, dari sejak saya balik kemungkinan ya sampai sekarang, orang tua itu tidak terlepas dari yang namanya nasihat. Dan nasihat itu tertanam di dalam hati kita. Sekalipun kita lagi memiliki banyak masalah, memiliki banyak pekerjaan, di tengah kesibukan zaman, di tengah aktivitas kesibukan kita, selagi yang namanya istiqomah itu sudah tertanam di dalam diri kita. Karena begini, kalau ada orang yang, mohon maaf ya, yang baru-baru beribadah, baru-baru belajar, itu mudah tergoyahkan. Karena apa? Karena keistiqomahannya tidak ditanamkan dari waktu kecil, gitu ya. Jadi salah satu faktor penyebab menjaga keistiqomahan itu, ketika kita memiliki anak, memiliki keluarga, tanamkan itu sedini mungkin supaya keistiqomahan itu tertanam di dalam diri kita, dan hilangkan yang tadi, sifat-sifat malas tadi, gitu. Dalam berdakwah, bagaimana cara menjaga semangat dan keikhlasan ketika respon masyarakat belum sesuai harapan? Menjaga keikhlasan ketika respon masyarakat. Ya, yang penting kita ngaji. Itu yang penting, jangan mikirin, karena gini, orang ketika berdakwah itu ingin cepat banyak jamaah, ingin memiliki niat yang lain daripada dakwah tadi. Kan kadang begini, banyak ustadz yang melihat ustadz-ustadz yang lain ataupun ustadz-ustadz yang viral, kapan ya saya banyak jamaah? Padahal dalam berdakwah itu bukan jamaahnya banyak ataupun sedikit, yang penting bagaimana cara dakwah kita menempel nerap, kalau bahasa Sunda nerap apa ya, tertanam di dalam otak si pendengar itu, bagaimana cara saya untuk melaksanakan ibadah sesuai di anjuran si si dai tersebut. Maka
ketika orang lain menganggap kita, wah ngapain sih ngaji di sini, bete, bentar-bentar membahas neraka, bentar-bentar membahas masalah tentang perkara yang haram. Jarang-jarang ketika kita ngaji kita tertawa, jarang. Padahal ngaji itu adalah salah satu pembeda. Iza aradta an ta'rifal insan annahu insanun unzur ila mahabbatihi lil ilmi. Ketika Anda ingin mengetahui manusia yang sesungguhnya, lihatlah kecintaan dia terhadap ilmu. Semakin dia ngaji, semakin dia menjadi manusia. Semakin dia tidak mengaji, berarti dia bukan manusia. Gitu aja. Maka ketika respon masyarakat dia mau ngaji ke saya ataupun tidak, itu tidak jadi masalah. Bahkan saya pernah ngaji itu cuma satu orang, kajian kitab Nasoul Ibad kalau nggak salah. Kan Nasoul Ibad itu dimulai itu pada tahun 2020 akhir kalau tidak salah. Jamaahnya masih banyak karena saya itu salah satu pengurus di pesantren, itu hampir 100 orang yang ngaji. 100 orang yang ngaji ke saya. Saya keluar, saya meneruskan meneruskan kajian Nasoul Ibad itu di rumah. Di malam Rabu juga, Selasa malam Rabu. Akhirnya banyak jamaah juga yang ikut silih berganti, dan semakin hari semakin banyak orang yang mungkin merasa tidak nyaman ngaji ataupun tidak tidak etis lah, kok saya udah berkeluarga, saya sebagai ustadz kok ngajinya sama anak kecil gitu. Mungkin banyak yang keluar juga, ataupun banyak godaan dari luar gitu. Karena kan gini, man sabba ala sayin sama ale, jika orang terbiasa sudah tidak ngaji, maka sampai kapanpun orang tersebut tidak akan ngaji, terkecuali dia memiliki niat tulus, niat untuk konsisten dalam menuntut ilmu, seperti itu. Jadi dulu itu kan saya ngaji itu tahun 2023 di sini, sampai sekarang jamaahnya pun kebanyakan dari luar. Jadi kalau orang yang sekitar sini belum banyak ya, kebanyakan dari luar, dan itu kebanyakan ustadz dan umurnya lebih dari saya, tua dari saya. Gitu. Ya, menurut Pak Ustadz, apa sih prinsip utama yang selalu dipegang agar dakwah tetap lurus dan tidak keluar dari niat karena popularitas atau pujian? Nah, jadi niat yang paling pertama kita itu harus ikhlas karena Allah. Gitu. Walaupun tadi kan disebutkan belum selesai ya. Yang pertama ibadah kepada Allah karena rasa takut. Yang kedua, ya'budunallaha ala sabilir raja, ibadah kepada Allah karena sebuah pengharapan. Dan yang ketiga, ya'budunallaha ala sabilil hubbi, ibadah kepada Allah karena rasa cinta. Kita contohkan dulu yang kedua, ibadah kepada Allah karena sebuah pengharapan. Contoh, ketika Anda ikut pengajian, kata guru Anda, kalau kamu melaksanakan ibadah ini maka akan masuk surga. Karena Anda ingin tujuan hidup itu ingin masuk surga, lalu Anda mewiridkan ataupun melaksanakan ibadah tertentu, itu diperbolehkan. Dan yang paling ekstrim menurut saya, ya'budunallaha ala sabilil hubbi, ibadah kepada Allah itu karena rasa cinta. Sedangkan Rasul itu mengatakan sidqul mahabbah bisalah sihisolin, 3 bukti dari rasa cinta. Ketika Anda ingin membuktikan seseorang, baik itu terhadap suami ataupun terhadap siapapun, ketika Anda ingin membuktikan rasa cinta seseorang, buktikanlah dengan 3 perkara. Yang pertama, ayah taro kalama habibi ala kalami ghairi, lebih mementingkan ucapan seorang kekasih daripada ucapan orang lain. Sekalipun lagi susah, sekalipun lagi hujan, sekalipun lagi banyak masalah, ketika kekasih kita mengatakan A, ya kita harus A. Sekalipun jaraknya jauh, ketika kekasih Anda mengatakan ke sini, ya pasti datang. Itu maka itu adalah salah satu bukti dari rasa cinta. Yang kedua, ayah taro majalasata ala majalasati ghairi, lebih mementingkan duduk bersanding dengan kekasih daripada dengan orang lain. Jadi mereka orang yang tergila-gila terhadap cinta itu tidak mementingkan duduk bersama dengan orang lain. Yang penting bagaimana caranya setiap waktu, setiap hari, setiap detik saya bersama dia, begitu. Dan yang terakhir, ayah taro ridho habibi ala ridho ghairi, lebih mementingkan keriduan seorang kekasih daripada keriduan orang lain. Yang penting dalam berdakwah itu niatnya harus dibetulkan dulu. Jangan sampai ketika Anda
berdakwah itu hanya ingin popularitas, karena popularitas itu hanya sebentar. Dulu saya bikin YouTube sampai 6.000, terus saya bikin YouTube yang kedua ya sampai sekarang kan naik-naik cuma 153 subscriber. Jadi popularitas itu hanya sesaat, waktu muda kita dipuja-puja, setelah menikah mereka meninggalkan kita gitu. Apa alasan Ustadz memilih media sosial sebagai sarana dakwah, dan bagaimana menyikapi komentar negatif atau perbedaan pendapat? Kenapa? Ya jawabannya tadi yang pertama, setelah saya meninggal, video saya masih ada, video saya masih didengar oleh orang lain, video saya masih disimak oleh orang lain, dan orang lain mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dinasihatkan oleh saya, ya selama itu masih ada berarti menjadikan sebuah ladang ganjaran. Terkait masalah komentar negatif ataupun yang membuli ataupun yang mengejek di kolom komentar, netizen maha benar. Netizen yang maha benar itu, kalau menurut saya itu ya biasa-biasa saja, karena dunia darul mihan, dunia itu tempatnya percobaan, dan saya menyikapi itu adalah salah satu motivasi buat saya. Oh ternyata saya salah baca kitab, bukannya marah, tapi saya harus menintrospeksi diri supaya kedepannya lebih baik, seperti itu. Lalu bagaimana cara mengatur waktu agar tetap aktif berdakwah di medsos tanpa mengorbankan ibadah dan keluarga? Bagaimana cara mengatur waktu? Ya sebaik mungkin kita harus berkomitmen dulu. Kalau sudah berkeluarga, berkomitmen dulu bersama istri. Karena kalau tidak memiliki komitmen yang jelas, ataupun tidak memiliki kesepakatan terlebih dahulu, ataupun kita memiliki istri yang tidak mengerti terhadap apa yang kita lakukan, ya itu tidak sejalan dengan dakwah kita. Sebelum kita berdakwah itu harus berkomitmen dulu dengan keluarga, karena pendakwah itu biasanya jarang di rumah. Ya betul kan? Jarang di rumah. Saya kemarin dakwah hampir di pinggir pantai itu di daerah Tempuran, itu kan pulangnya jam 1. Terus kadang di sini malam Rabu harusnya kita kumpul sama keluarga, ngobrol-ngobrol apa. Tapi setelah kita memiliki komitmen dengan keluarga, ya keluarga juga bisa mengerti apa yang kita lakukan. Karena dakwah itu bukan hanya sekedar menikmati hobi seseorang, tapi dakwah itu bagaimana cara untuk orang supaya terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara sholat, supaya mereka tahu bagaimana cara sholat yang betul. Karena ketika ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu, mardudatun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan tanpa adanya sholat? As-sholatu silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat adalah penghubung antar hamba dengan Tuhan. Sebagai penutup, apa pesan Ustadz untuk generasi muda agar istiqomah dalam ibadah dan berdakwah di era media sosial? Pesan saya untuk kaum muda supaya bisa berdakwah di era media sosial. Selagi Anda memiliki ilmu dan kapasitas yang mumpuni, walaupun Anda memiliki ilmu yang sedikit, berkomentarlah, berdakwahlah, baik itu melalui platform apa aja, supaya ilmu Anda itu bertambah. Tapi jangan sampai Anda ketika tidak memiliki ilmu ataupun Anda tidak memiliki pengetahuan terhadap sesuatu berani berkomentar. Karena agama itu akan rusak ketika ada orang yang bodoh merasa sok pintar. Gitu. Ya, Masya Allah sekali ya podcast kita pada kali ini. Walaupun sebentar tapi Masya Allah banyak banget ilmu yang didapat dari Pak Ustadz. Ya, jadi sebelum kami tutup perbincangan kali ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz atas pengalamannya, atas ilmunya yang telah disampaikan. Semoga menjadi manfaat dunia dan akhirat bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dadah.